Ya, oke. Cek, cek. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah algoritma dan struktur data satu. Ya, mohon maaf kalau saya agak kurang fit ya kemarin. Sabtu jadi saya nggak bisa. Jadi ini saya recording baru hari Senin. Jadi saya akan meneruskan lanjut perkuliahan kita kemarin terkait dengan percabangan if dan else. Jadi kita mulai saja. Mungkin saya akan sedikit review yang kemarin. Jadi kemarin pertemuan terakhir kita ngebahas mengenai flowchart. Dulu kita belajar apa itu flowchart, bagaimana kita membuat flowchart. Contoh kita bikin sebuah aplikasi menghitung apa namanya luas segitiga. Terus ini ada step-stepnya, di sini ada simbol tanda mulai, tanda input, output, dan proses. Nah ini kemarin kodenya. Oke, ini ada contoh soal. Ini nanti contoh soal ini nanti akan kita bahas ketika kita sudah masuk ke jadwal kuliah resmi saja ya. Jadi kita nanti banyak latihan atau tugas. Nanti kita lihat mana enaknya. Ini kemarin percabangan lanjutan, kurang lebih percabangan itu ada apa namanya? eh, ada tiga. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Oke, jadi percobaan lanjutan ada tiga jenis. Ada pengecekan kondisi, tapi kondisinya benar maupun salah. Statement yang dilaksanakan selanjutnya sama. Kondisi kedua, jika ada true dan false, maka ada perbedaan dalam cara penanganan. Jika true statement satu, false statement 2. Kemudian percabangan bisa ketika kita mencabangkan satu kondisi satu, ketika ada rute yang satu lagi, kita bikin lagi kondisi dua, seperti itu. Jadi ada beberapa statement. Oke, ini contoh yang kemarin untuk menghitung bilangan ganjil dengan modulus 2 kemarin saya sudah jelaskan. Terus kemarin uang kembalian, contoh misalkan seperti kasir lah seperti itu. Oke, ini yang kemarin. Ini contoh lain ya, ini latihan sih. Ini nanti ketika kita mau latihan aja. Bentar ya.
Oke, ini saya skip. Oke, kita akan masuk ke salah satu topik yang juga cukup penting di pemrograman, yaitu perulangan. Yaitu namanya perulangan, ya dia berulang-ulang atau istilahnya looping seperti itu. Contoh misalkan kita mau cetak kata, misalnya kita mau tampilkan ke komputer, halo Python, halo Python sampai 10 kali. Ini contoh ya, contoh perulangan. Gimana kalau kita bikin di pemrograman? Kalau dibikin pemrograman ya kita tinggal cukup output aja, display 10 kali kan. Nah, itu kan nggak efektif. Coba kalau 100 kali. Nah, di sini ada istilahnya dengan perulangan, ada kata khusus yaitu disebut for. Nah, dengan kata for disebut counted loop atau perulangan yang terhitung. Ada nanti istilahnya pakai uh, apa? Pakai codingannya pakai namanya for, ada pakai while. Kalau for bedanya itu perulangannya sudah ditentukan berapa kali, sedangkan while itu perulangannya nggak bisa ditentukan terhitung tergantung kondisi. Oke, nanti akan dijelaskan di contoh. Jadi perbedaannya intinya kalau yang for itu biasanya mengulangi kode yang kita udah tahu bakal diulang berapa kali. Sementara while eh, ini untuk pengulangan yang memiliki syarat tidak tentu berapa banyak perulangan. Jadi tergantung kondisi. Kalau kondisinya memenuhi ya udah selesai berhenti perulangannya. Jadi kurang lebih jenis perulangan ada dua yaitu perulangan for, perulangan dengan while. Nah, ini ilustrasi perulangan. Jadi misalkan di sini ada perulangan ini apa namanya? Eh, apa namanya? Entah for atau while ya. Jadi nanti ketika masuk kode eksekusi program akan dicek kondisinya. Jika kondisinya ini benar, maka dia akan balik lagi kondisi kondisi benarnya. Ini akan dites lagi kalau benar, masuk terus benar. Nah, ini perulangannya kondisi benar. Nah, kalau salah baru dia akan berhenti. Sebentar ya. Oke, perulangan. Oke, ini jenis perulangan while. Ini apa namanya? While akan berhenti. Jadi intinya ini jenis-jenis perulangan ya. Ada while, ada for. Nah, ini contoh nih bisa kita tulis nih. While ini akan berhenti jika kondisi tertentu terpenuhi, biasanya digunakan untuk mengulang nilai yang tidak tentu. Oke. Nah, coba kita tulis ya yang bagian ini nih. Yang bagian ini kita tulis ya. Coba kita praktekkan. Jadi dia perulangannya itu tergantung kondisi biar paham. Coba seperti biasa jangan lupa dibuka Visual Studio Code.
Biar aman, klik kanan, run as administrator. Sebentar ya. Oke, kita buat lagi file baru. Contohnya namanya perulangan perulangan eh, apa namanya underscore garis bawah wow dot py. Oke, kita buat seperti ini ya. Kita buat seperti ini. Jadi kita buat dan langsung aja i sama dengan 0. Terus while ketika benar, kita tes. Jika i lebih kecil daripada 10, kita print. Saat ini i bernilai. I bernilai, koma, i. Ini pamil. Kurang tanda ini. Ada yang kurang. Kemudian ini kita buat i sama dengan i ditambah 1. Terus elif ini artinya else if. Jika i lebih besar dengan 10, maka dia akan break. Oke, apa yang terjadi ketika kita run? Mari kita coba run. Oke. Oke, jadi harusnya ini true-nya T-nya huruf besar ya. T-nya ini harusnya besar, ini juga ada tanda ini. Oke, saya ulang lagi. Jadi, sejalan. Kenapa ini kok bisa ada muncul 0 sampai 1 sampai 9? Oke, buat ngejelasinnya, saya akan jelasin satu-satu. Caranya kita akan debug. Debug itu seperti ini. Kalian klik di sini, ada tanda merah ini, klik. Kalian pilih Run and Debug. Pilih Python file. Oke, ini nanti akan muncul highlight seperti ini. Nanti ini akan jalan satu-satu. Jadi kalian setelah itu pilih yang ini, Step into F11. Jadi ini akan menjalankan program baris demi baris biar untuk kalian ngerti. Pertama itu kita bikin sebuah variabel i sama dengan 0. Oke, setelah itu masuk ke sini. Ketika benar, jadi ini kondisinya akan selalu benar selalu. Ketika benar, dicek i lebih kecil nggak dari 10. I saat ini 0 kan, berarti i lebih kecil daripada 10, maka dia akan masuk ke baris 2 baris di bawah ini. Dia tidak akan masuk ke baris ini. Break ini artinya selesai. Jadi ya dicek, iya i lebih kecil dari 10. Saat ini i bernilai
0. Terus abis itu I-nya ditambah 1. Oke, I-nya sekarang 1. Cek, I-nya lebih kecil daripada 10? Enggak, I-nya sekarang 1. Oke, maka dia akan terus seperti ini. 1 ditambah 1 lagi jadi 2, ditambah 1 lagi jadi 3, ditambah 1 lagi jadi 4. Kalian tinggal pencet ini terus aja nih, step into. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Nah, pas dicek, ketika I-nya nilainya 10, dicek I-nya lebih besar sama dengan 10, maka dia akan selesai, berhenti. Oke, ketika berhenti, dia akan kembali break, dia akan keluar dari while tersebut. Oke, ini yang disebut dengan pengulangan while. Oke, semoga paham ya. Yang kedua adalah perulangan for. Perulangan for ini, perulangannya sudah dispesifikan range-nya berapa. Jadi, kita perulangannya jumlahnya sudah beberapa kali sudah ditentukan seperti itu. Jadi, ini latihan, saya skip aja. Ini latihan untuk apa namanya? Perhitungan perkalian nih, saya skip. Jadi, oke. Saya bikin contoh yang oke, saya ulang aja deh kayak gitu untuk contoh for dan if. For dan while. Jadi ada for, ada while. Saya ulang dari awal ya. Contoh for saya buat sendiri nih. Saya bikin lagi contoh for dan contoh while nih, perulangan while. Perulangan while ini saya bikin yang baru ya. Contoh while saya bikin ulang lagi contoh while. While contoh saya bikin dari ulang ya biar paham contoh while.py. Oke. Saya bikin I sama dengan 0. Oke. Kita bikin while I apa namanya? While I lebih kecil dari 10, kita print hello world, hello Python, seperti itu. Hello Python. Oke, cukup seperti ini aja. Jadi, ini kita akan pakai while. Saya ini aja, ini 1. Saya bikin biar jelas. I-nya 1 sampai dengan 10. Jadi ketika I-nya sama dengan 1, terus apa namanya? I-nya lebih kecil dari 1, kita print hello Python. Jangan lupa I-nya harus ditambah 1. Kalau enggak I-nya bakal tetap terus angkanya 1 seperti itu. Oke, coba kita jalankan ya. Oke. Ini akan muncul hello Python sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10. Nah, ini bedanya kalau di while adalah di sini kita tidak menentukan berapa kali dia perulangan. Nggak ada kan? Maksudnya kita cuma bikin aja I sampai lebih kecil sama dengan 10. Oke, kalau while seperti contoh for seperti apa? Coba saya bikin contoh for ya. Saya bikin plus. Bentar ya. Contoh for.py. Contoh for.py. Oke. Kalau for itu langsung saja for. Kalau di contoh di sini bentuknya seperti ini. For var I in range min. Dia pakai range seperti itu. Jadi for misalkan I, saya bikin langsung I sama dengan 0. Sorry, nggak perlu pakai ini. For I sama dengan 0 in range terus minimum maksimumnya misalkan dari 1 sampai 10. Sorry, ini nggak perlu. Ini jadi kita bikin saya pertama bikin I sama dengan 0, 1. 0 dulu seperti itu. Kemudian bikin seperti ini. Nah, terus langsung bikin
print hello Python. Oke, kita coba ya. Oke, hasilnya sama kan? Bedanya adalah di sini kita sudah bikin. I-nya akan otomatis ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi bisa kalian lihat bedanya kan? Di sini kita sudah tentuin range-nya berapa. Sedangkan di sini adalah dia apa namanya? Kita harus tambah satu-satu seperti itu. Oke, mungkin mata kuliah kali ini cukup singkat. Saya coba selesaiin slide ini dulu. Ini ada beberapa contoh ya. Mungkin nanti coba kalian coba-coba dulu. Kalau bisa, kalau ada yang nggak ngerti nanti dibahas. Tapi sebenarnya sih contoh-contoh soal ini nanti akan kita bahas di apa namanya? Di kalau kita nanti sudah jadwal kuliah yang resmi nanti saya bahas. Itu aja dari saya. Mohon maaf kondisi lagi agak kurang enak, kurang sehat. Jadi sampai sini dulu. Intinya kalian coba lanjutin dulu ini. Saya akan juga share juga ini dua file ini. Contoh while, contoh input, contoh for akan saya share ke apa namanya ke grup. Terima kasih. Sekian. Terima kasih.